Shalom semua pemirsa yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam program All by Grace yang ke-48. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh ada untuk acara All by Grace ini. Dan kami serahkan waktu berikut ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, pewahyuan Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran dan kebenaran Tuhan akan memerdekakan kami. Kami serahkan waktu berikut ini, Tuhan pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, dalam dunia seperti sekarang ini, memang sulit ditemukan kasih setia di antara manusia. Karena kebanyakan manusia cenderung egois, cenderung egosentris, cenderung untuk perhitungan dan dalam segala hal tak lepas daripada sikap transaksional. Kasih setia antar manusia memang masih ada, walaupun sulit ditemukan, sulit diandalkan dan dapat berubah, bahkan kadang bisa mengecewakan dan bisa berakhir. Katakanlah sepasang suami istri yang sekalipun saat pemberkatan nikah, kedua mempelai berjanji setia untuk tetap mengasihi, setia, dan hidup bersama hingga hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Namun, dalam kenyataan, tidak sedikit pasangan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan sesuatu hal dan hal lain, misalnya ketidakcocokan dalam hal hobi, gaya hidup, perilaku, karakter, ya masalah ekonomi juga, mungkin juga masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu bisa terjadi karena
ya perubahan atau berakhirnya kasih setia di antara mereka sebagai suami istri. Ya, pernah seorang istri konseling dan minta didoakan oleh pendeta A sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Karena suaminya berlaku kasar sampai main tangan, memukul, main kaki, menendang hampir setiap hari. Pendeta A menasihati dia agar tetap setia mengasihi dan jangan bercerai. Karena sudah ada komitmen ketika Anda berdua pemberkati nikah. Akan tetapi ketika konseling dengan pendeta B, malah pendeta tersebut menyarankan bercerai saja. Suami macam begitu, itu jahat sekali. Dalam menjalani kehidupan yang menderita dan tersiksa ini, si istri tetap berusaha setia mengasihi sampai dengan maut yang dapat memisahkan mereka. Itu tekadnya seperti yang dijanjikan dalam janji nikah mereka. Seberapa kuat sih, seberapa setia untuk dapat mengasihi, tetapi sang istri seringkali terganggu dan berniat ingin mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian, seperti yang dinasihati oleh pendeta B itu. Bolak-balik sang istri bergumul, lalu datang lagi ke pendeta A atau ke pendeta B, bolak-balik antara mau tetap setia mengasihi atau pengen bercerai, menyudahi semua penderitaan, hingga suatu hari dengan wajah tersenyum dia bahagia dan membawa sedikit oleh-oleh. Dia datang bertemu dengan pendeta A yang menganjurkan dia jangan bercerai. Dan ketika ditanya, ia katakan suaminya telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan menurutnya itulah cara Tuhan menjawab doa, menghiburnya atas segala perjuangan untuk tetap setia mengasihi. Nah, melalui peristiwa seperti itu, satu sisi memang tidak mudah bagi dia untuk mempertahankan kasih setia antara suami dan istri atau istri dan suami, dan sepertinya sang istri berhasil menunjukkan dan mempertahankan kasih setianya. Namun kebenarannya sebenarnya Andalah yang dapat memberi penilaian. Dan memang begitulah kasih setia antar manusia yang memang sukar untuk bisa murni 100% dan dapat terjamin tidak akan berubah, apalagi tidak akan berakhir. Ya, beda yang kontras kasih setia Tuhan dengan kasih setia manusia. Untuk melanjutkan penjelasannya, mari kita ikuti tema All by Grace kali ini yang berjudul Kasih Setia, dengan subtemanya Kasih Setia Manusia versus Kasih Setia Tuhan. Ya, kita harus meyakini bahwa bagaimanapun bisa berubahnya kasih setia manusia, tidak bisa diandalkan kasih setia manusia. Kita harus tahu dan yakin persis Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Dan lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku.
menyadarinya kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Dan lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Dan Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Ya, sekarang kita masuk dalam tema kasih setia manusia versus kasih setia Tuhan. Kita bahas lebih dahulu kasih setia manusia, walaupun di depan tadi telah kita memberikan pengantar. Ya, telah kita bahas di pendahuluan di atas bahwa kasih setia manusia tetap masih ada walaupun langka. Kasih setia manusia bisa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan kasih setia manusia ada batasnya, bahkan bisa berakhir. Ya, suatu hari selesai kebaktian minggu, ada anak-anak dari seorang jemaat datang meminta kepada pendeta untuk bersedia datang ke rumah sakit, ke ruang ICU, mendoakan ibu mereka. Karena sudah lebih dari 1 minggu, sang ibu dirawat di ICU dalam keadaan koma. Dan semua keluarga dari mana-mana, dari luar negeri, dari luar kota, semua sudah berkumpul sekian lama. Namun ibu mereka belum juga meninggal dunia. Pak Pendeta diminta mendoakan ibu tersebut yang adalah jemaatnya, agar Tuhan melepaskan penderitaan si ibu yang koma itu dan segera meninggal dunia aja. Singkat kata, pendeta datang juga. Setelah berdialog dengan keluarga, pendeta berbicara kepada pasien yang memang sedang koma, tetapi pendeta itu tahu orang boleh koma, rohnya, jiwanya masih bisa mendengar, bisa bereaksi. Maka si pendeta ngomong-ngomong juga sama pasien tersebut. Lalu berdoa untuk sang ibu. Selesai doa, pendeta pamitan. Lalu pengen pulang, sedang berjalan menuju ke depan pintu lift
pengen turun ke bawah. Baru sampai di sana, beberapa anak yang tadi ketemu di kamar ICU itu cepat berlari kesenangan menemui Pak Pendeta dan kasih tahu kepada pendeta bahwa ibu mereka telah meninggal selepas didoakan pendeta tadi. Kayak kesenangan banget. Nah, apakah kejadian demikian dapat diartikan dengan kasih setia anak-anak terhadap seorang ibu? Anda pula yang dapat memberi penilaian dan Anda pula yang bisa menjawabnya. Memang demikianlah kasih manusia yang sekalipun pernah dan diusahakan tetap setia, namun berhubung dengan situasi dan kondisi yang terjadi, ditambah dengan berbagai kalkulasi, apalagi kebanyakan manusia cenderung egosentris, maka kasih yang dapat dikaitkan dengan kesetiaan, komitmen sekalipun tetap bisa berubah dan berakhir. Istilah di dalam tradisi orang Tionghoa mengatakan Ciu Ping Wu Xiao Zi, penyakit yang berkepanjangan. Akan sulit menemukan anak yang sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua. Ya, memang itulah kenyataan seperti kejadian tadi. Ya, sang ibu belum meninggal, kelihatan anak-anak mengasihi, sudah berkumpul, tapi kelamaan menunggu, nggak meninggal-meninggal. Ya, mereka dalam hati kecil semua mengharapkan biar cepat meninggal lah, kita mau pulang kampung, mau pulang ke rumah kita banyak sibuk dan lain sebagainya. Ibarat ya kelihatan di luar mereka sangat berbakti, sangat mencintai orang tua, setia, mengasihi. Tapi apa yang terkandung di hati, Anda bisa menebaknya dan Anda bisa membacanya. Ya tidak bisa disangkal. Kasih setia manusia sungguh-sungguh bisa berubah dan terbatas, bisa mengecewakan dan juga bisa berakhir. Jika berakhir dengan happy ending ya masih mending, oke saja. Namun kebaikan berakhirnya itu tidak dengan happy ending. Artinya banyak sekali hal-hal yang menjadi tragedi ataupun kesedihan yang terus membekas dalam kalbu, yang akan menjadi suatu berita, pergunjingan, ataupun bukan kenangan. Itu adalah suatu teguran hati nurani dan lain sebagainya. Ya, jadi demikian kasih setia manusia. Sekalipun pernah ada komitmen, pernah ada janji setia, kasihnya dengan setia dilakukan tapi tetap terbatas. Sampai suatu saat dia bisa berubah dan bisa berakhir. Ya, beda, kontras. Kasih setia Tuhan adalah kasih setia yang untuk selama-lamanya abadi. Ya, seperti di atas kita katakan, beda kontras. Kasih setia manusia dengan kasih setia Tuhan. Istilah kasih setia menurut bahasa Ibrani adalah keset, yang dapat diartikan kemurahan, kebaikan, belas kasihan, kesetiaan di dalam tindakan, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar istilah, karena itu dikaitkan atau dihubungkan dengan yang namanya perjanjian atau covenant dan kesetiaan. Nah, kasih setia Tuhan menunjukkan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh, setia dan teguh terhadap umatnya. Dan di dalam kasih setia yang sedemikian itu terkandung belas kasihan Tuhan yang bersedia menunda penghukuman yang setimpal atas dosa-dosa manusia. Bahkan kebaikan Tuhan juga dinyatakan karena Tuhan telah berkomitmen untuk melakukan yang baik kepada umatnya dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan semua umat percaya. Walaupun umat Tuhan pernah melakukan banyak kesalahan, bersungut-sungut, memberontak, tidak setia, Tuhan tetap setia mengasihi umatnya. Karena Tuhan mengasihi berdasarkan komitmen perjanjian. Kasih yang setia
kasih yang sungguh-sungguh dan kasih yang abadi selama-lamanya. Ya, kalau kita ingat cerita tentang orang-orang Israel di zaman dulu, bagaimana mereka dikasih oleh Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, bahkan dari tanah perbudakan yang sekian lama mereka menderita, Tuhan sendiri yang berinisiatif. Dan Tuhan mengutus Musa dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak bisa diduga, tidak bisa dijelaskan. Tuhan bisa memimpin mereka melewati Laut Teberau, ya, membelah lautan sampai menjadi daratan, mereka bisa menyeberang. Lalu tentara dari Firaun yang mengejarnya, air mereka terkubur karena airnya nempel balik kembali setelah orang-orang Israel menyeberang. Belum lagi bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tuhan sediakan mana setiap pagi, dan Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi kalau Anda baca terus sejarah mereka, sungguh banyak sekali sejarah kelam terjadi. Bagaimana mereka bersungut-sungut, bagaimana mereka tidak bersyukur, bagaimana mereka menentang Tuhan, bahkan mereka lebih-lebih lagi mereka sampai menyembah berhala, menyembah lembu emas. Bahkan mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan pemberontakan, dan kesemuanya itu sangat mendukakan hati Tuhan. Namun beginilah, kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh karena dia sudah berkomitmen. Ya, dia mau memberkati dan mengasihi umat pilihan itu, dan ia ingin menyelamatkan mereka, bukan membinasakan mereka. Maka Tuhan dengan kasih-Nya yang setia dan pegang dan terkait dengan komitmen Tuhan, maka Tuhan tetap berkasih setia kepada mereka sampai akhirnya mereka, walaupun tidak semuanya, sebagian masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian, dan mereka boleh nikmati masa depan dalam pimpinan Tuhan. Dan demikian juga banyak kita sebagai anak-anak Tuhan yang hari ini notabene-nya kita sudah dikeluarkan, diselamatkan Tuhan dari perbudakan dosa, dari kehidupan kelam kita, dari penistaan, dari penindasan, dari tekanan hidup, dari segala akibat-akibat dosa, terbelenggu, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan merdekakan kita. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, dikit-dikit kita komplain, dikit-dikit kita bersungut-sungut pada Tuhan, dikit-dikit kita mengomel-ngomel atau protes dengan Tuhan. Kenapa Tuhan pimpin saya? Emang waktu saya mati di sini? Atau bagaimana? Sekali doa belum terjawab Tuhan, langsung maki-maki Tuhan dan lain sebagainya. Saya yakin Anda sih tidak termasuk orang-orang demikian. Tetapi ya, di luar sana tidak sedikit yang walaupun hari Minggu datang gereja melayani Tuhan, bahkan sebagai pengkhotbah sekalipun, ya, tidak akan teruji, tidak bisa dibuktikan kesungguhan kasih setianya kepada Tuhan. Ya, sebentar berdoa, sebentar berdosa, sebentar haleluya, sebentar menghujat Tuhan. Sebentar kelihatan, sangat setia, sangat-sangat ingin mengabdi bagi Tuhan. Tapi sebentar lagi berubah lagi, hanya karena sesuatu hal dan hal lain, atau karena manusia. Lalu dia langkah 1000, tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Tidak sedikit kita temukan hanya hal picisan, hal-hal perasaan, hal-hal hubungan sesama. Ya, kok Tuhan yang disalahkan? Kok Tuhan yang ditinggalkan? Kok Tuhan yang diprotes? Ya, inilah yang sering terjadi. Ya, walaupun umat Tuhan tidak sedikit berdosa, Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena kasih dan kesetiaan merupakan sifat dan karakter dari Tuhan. Ya, benar-benar kasih Tuhan itu tiada duanya. Di dunia ini engkau tidak akan bisa temukan. Kasih Tuhan adalah kasih dalam tindakan dan dikaitkan, dihubungkan dengan satu
covenant atau komitmen yang setia dari Tuhan kepada umatnya, engkau dan saya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dan saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Dan saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih setia Tuhan itu bersifat kekal, abadi, untuk selama-lamanya. Dan hal itu dapat tercermin melalui apa yang kita alami dalam kehidupan nyata kita dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyertaan, pemeliharaan, dan penopangan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Anda perhatikan di situ dikatakan sampai kepada turun-temurun, beribu-ribu keturunan. Inilah kasih Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Kasih setia Tuhan berlangsung abadi, terus-menerus, dan untuk selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Artinya kalau engkau dan saya, kita senantiasa tahu hidup kita tidak boleh kekurangan kasih setia Tuhan. Hidup kita tidak bisa di luar kasih setia Tuhan. Kita berharap kasih setia Tuhan senantiasa tiap hari mewarnai kehidupan kita. Maka kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita rindu dan kita mengharap kasih setia Tuhan. Dengan demikian, dikatakan tadi, mata Tuhan tertuju kepada kita senantiasa. Ya, dan Dia akan melimpahkan rahmat-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya pada kita. Ya, kita melihat hari ini mengikapi kehidupan di tengah-tengah masa pandemi yang belum 100% berlalu atau usai. Sungguh, kasih setia Tuhan itu senantiasa nyata melingkupi kehidupan Anda dan saya, sehingga kita dapat bertahan hidup sekalipun harus berhadapan dengan berbagai mara bahaya, ancaman sakit penyakit berikut kematian, masalah multidimensional, keterpurukan dalam berbagai sektor kehidupan, dan tantangan kehidupan di berbagai bidang. Nah, inilah kasih setia Tuhan menjadi nyata. Ya, tak seorang pun yang boleh berkata dirinya adalah super body, seorang manusia yang ekstra luar biasa. Kalau tanpa kasih setia Tuhan, saya rasa kita nggak ada yang bisa bertahan hingga hari ini. Apalagi pada saat penyebaran COVID sedang merajalela dengan ganas-ganasnya, dengan gesitnya. Ya, siapa yang tidak mau jaga prokes dengan baik? Siapa yang berani menantangnya? Dan kita tidak bisa lihat dia. Tapi virus bisa menyerang kita, dia bisa melihat kita. Dan orang yang terkena virus pada saat itu sedang ganas-ganasnya. Ini ancaman nyawa. Ya, tidak sedikit orang-orang yang masih teleponan, masih berbicara seminggu lalu, seminggu kemudian sudah tiada. Hanya karena ancaman virus itu dengan kematian yang menyertai. Ya, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, kesulitan yang diakibatkan oleh masa pandemi. Banyak keterbatasan terjadi. Usaha di berbagai lini, usaha di berbagai bidang, mengalami keterpurukan yang tidak sedikit. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan, gonjang-ganjing ekonomi, kesulitan finansial, dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan karena Tuhan dengan kasih setianya menyatakan kemurahannya, kebaikannya, melindungi kita, meluputkan kita, bahkan memimpin kita. Apalagi banyak sekali anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi sekalipun mengalami peningkatan, mengalami berkat Tuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran kita. Tapi Tuhan bisa melakukan mujizat yang luar biasa, khususnya mujizat ekonomi,
Ya, saat kita semua pintu tertutup, Tuhan bukakan kita jendela. Di saat tiada jalan, Tuhan bukakan jalan yang baru, jalan yang hidup, yang tidak pernah terduga. Dan apa yang kita tidak pernah bayangkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Asal kita tetap mengasihi Tuhan, ya, dengan kasih yang setia selamanya. Pegang komitmen kita dengan Dia, maka Tuhan juga akan pegang komitmennya dengan kita. Kasih setianya akan curahkan terus dan mewarnai kehidupan kita. Itulah Dia yang kita katakan, karena kasih setia Tuhan itu nyata, maka kita bisa bertahan hidup, kita boleh terpelihara, dan kita boleh tetap bisa bertahan dalam segala situasi kondisi tersulit macam apapun. Ya, yang kedua, kasih setia Tuhan dinyatakan melalui apa? Tuhan tidak menghukum. Ya, Tuhan tidak mengganjar umatnya itu setimpal dengan kesalahan dan pelanggarannya. Ya, coba Anda tadi telah dengarkan tentang orang-orang Israel cerita tentang bagaimana mereka meninggalkan Mesir dalam pimpinan Musa, dan bagaimana mereka beringas, bagaimana mereka kurang ajar, bagaimana memberontak, bagaimana mereka bersungut-sungut. Wah, itu kalau Tuhan tidak mau menyatakan kasih setia dan tidak pegang komitmen, habis semua. Ya, jadi jangan kira Tuhan tetap panjang sabar, tapi jangan lupa Dia juga adil. Bahkan bagian lain Alkitab berkata Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kita percaya Tuhan kita penuh kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengampuni, Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, apapun istilah yang baik kau katakan. Tetapi kalau kita terus menginjak-injak kasih karunia Tuhan, sekali Tuhan lepaskan tali kasih karunia-Nya, habis kita mau jadi apa? Ya, sekali kasih setianya Tuhan tutup, kita nggak ada harapan, bahkan neraka itulah tujuan kita terakhir. Karena itu, karena kasih setianya, Dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia tidak membalas, mengganjar kita setimpal dengan sikap perilaku dan perbuatan kita, dosa yang kita lakukan. Dia menunda dengan tujuan supaya melalui penundaan dan kemurahan Dia nyatakan, kebaikan Dia nyatakan, kasih setia Dia nyatakan, maka kita boleh menjadi sadar. Kita dituntun untuk kepada pertobatan, dan kita akan diterima kembali, diampuni, dan dibenarkan kembali, dan akan dikasihi, bahkan diberkati. Yesaya 54 ayat 8 berkata, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Mazmur 117 ayat 2, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, tak seorang pun yang berani menjamin bahwa dirinya dapat selalu hidup selaras seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kehendak dan petunjuk dan pimpinan Tuhan. Semua kita pernah bersalah terhadap Tuhan. Kita pernah lupa atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Kita pernah tidak mengucap syukur, melainkan bersungut-sungut. Bahkan kita pernah berontak, kita menentang Tuhan. Segala apapun yang Tuhan tentukan, kita anggap sepi, dan kita tahu apa yang kita mau. Kita mau jalan sendiri. Walaupun demikian, Tuhan tidak membalas kita dengan menghukum kita setimpal dengan pelanggaran kita. Sebaliknya, dengan kasih setianya yang abadi, Tuhan tetap mengasihani, mengampuni, menyatakan kebaikan dan kemurahannya kepada kita, sebab kasih-Nya hebat dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Nah, ini beda dengan kasih setia manusia yang ada batas, ya, yang bisa dipengaruhi situasi dan kondisi, yang bisa berubah, bahkan yang bisa berakhir. Ya, yang ketiga, kasih setia Tuhan yang abadi untuk selama-lamanya. Itu akan dinyatakan terus dalam kehidupan kita melalui kita dilayakkan
untuk dapat memohon, berdoa kepada Tuhan bagi segala aspek kehidupan kita, baik untuk kebutuhan jasmani, jiwani, rohani maupun materi kita. Untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita, untuk kerinduan kita, untuk masa depan kita, untuk segala apa yang kita inginkan dalam hati. Kita boleh menyampaikannya dengan permohonan, dengan doa, dan ini adalah kelayakan yang Tuhan beri, bukan karena kita layak. Kesemuanya ini karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang telah Dia nyatakan bagi kita. Ya, dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, semua orang tahu ayat ini dan tidak asing lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, ini ada lagunya yang tidak asing lagi, besar setiamu. Ya, semua orang tahu Tuhan itu sangat luar biasa, besar kasih setianya, rahmatnya bagi kita setiap hari, selalu baru setiap hari. Karena itu kita boleh tiap hari datang pada Dia, kita boleh disegarkan kembali, kita boleh beroleh kelayakan yang Dia beri, dan kita boleh mohon dan berdoa, mohon pimpinannya, mohon penyertaannya, mohonkan penopangannya, mohonkan berkat kasih karunia, bisa mohon dan mohonkan suplai kebutuhan kita, pemasukan Tuhan bagi kita, seperti Mazmur 136 ayat 25 dan 26 berkata, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi kasih setia Tuhan itu beda dengan kasih setia manusia. Kasih setia manusia itu sementara. Kasih setia manusia bisa berubah. Kasih setia manusia itu terbatas. Kasih setia manusia bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kasih setia manusia bisa berakhir. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah akan berakhir. Itu abadi, berlangsung untuk selama-lamanya. Karena itu, ya, kita melihat oleh karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu dan rahmatnya yang tak habis-habisnya, kita dilayakkan untuk bermohon Tuhan agar Tuhan berbelas kasihan, berkemurahan dan menyatakan kebaikan dan pertolongannya secara nyata dan berkesinambungan untuk memimpin seluruh kehidupan kita, dan kita boleh diluputkan dari segala yang jahat. Di saat kita menjadi lemah, di saat kita tidak kuat menghadapi tantangan, kita mohon kekuatan baru. Kita dilayakkan juga untuk memohon dan berdoa agar Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kita, melindungi, membentengi. Bahkan mintakan Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini adalah kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan itu berlangsung terus-menerus sampai selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan kepada kita semua. Dan jadi langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam kehidupan ini agar kita boleh senantiasa hidup dalam kasih setia Tuhan. Ya, kita perhatikan dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 menjelaskan kita langkah-langkah atau kunci-kunci yang kita harus perhatikan supaya kita boleh senantiasa menikmati, senantiasa hidup dalam kasih setia Tuhan itu. Ya, kita baca ayat tersebut lebih dahulu. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18 berkata, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi kita uraikan satu persatu agar engkau dan saya bisa menemukan kunci demikian, langkah-langkah demikian, sehingga setiap hari senantiasa hidup kita dalam kasih setia Tuhan. Ya, langkah yang pertama ialah hidup
takut akan Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan keadilan Tuhan adalah bagi anak cucu, bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu dalam ayat 17 mengatakan demikian. Ya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana dengan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat bijaksana dan kita mendapatkan awal dari segala pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menuruti apapun yang menjadi pesan, perintah, firman, maupun kehendak Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, bukan ketakutan dengan Tuhan, tapi kita takut karena kita sangat menghormati, sangat menghargai Dia, dan kita sangat-sangat sungguh-sungguh respect terhadap Tuhan kita. Maka kita pasti akan senantiasa dengar-dengaran dan mendekat kepada Dia, dan kita menjauh dari apa yang Tuhan anggap keji dan apa yang Tuhan tidak senangi itu. Ini orang yang takut akan Tuhan. Sampai anak cucu pun Tuhan akan nyatakan keadilan Tuhan kepada kita semua, sekeluarga. Ya, kasih setianya itu selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan keadilannya adalah akan turun kepada anak cucu kita jika kita takut akan Tuhan. Itu ayat 17. Nah, ayat yang berikut 18 berkata, berpegang pada perjanjian Tuhan. Ya, adapun perjanjian Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang dapat kita simak hari ini antara lain perjanjian dengan Adam. Ya, saat dia menjatuh dalam dosa dan Tuhan berjanji akan menebus dosa mereka, Tuhan akan sediakan keselamatan bagi mereka. Dan ini sejak jatuhnya ke dalam dosa nenek moyang manusia Adam itu. Yang kita tahu inilah perjanjian Tuhan kepada Adam. Ada perjanjian Tuhan dengan Nuh, yaitu Tuhan tidak akan lagi menurunkan hujan dan air bah untuk membinasakan manusia. Dan Tuhan memberikan tanda busur di langit atau yang kita sebut itu pelangi. Ada lagi perjanjian dengan Abraham, yaitu Tuhan berjanji akan memberkati dia supaya dia bisa menjadi berkat, bahkan keturunannya pun akan diberkati dan menjadi berkat. Ya, Tuhan berjanji akan membela dan mendukungnya dengan memberkati siapa yang memberkati Abraham, mengutuk siapa yang mengutuk Abraham. Ya, berikut ada perjanjian dengan Daud bahwa kerajaannya akan kekal. Lain itu ada perjanjian dengan orang percaya. Ya, bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga setelah bangkit dari kematian dan menyatakan diri meneguhkan iman dari semua orang percaya pada masa itu. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan pesan kepada kita sekalian ialah bahwa dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan tentu saja masih banyak perjanjian ataupun janji-janji Tuhan kepada umatnya orang percaya. Bukan untuk sekedar diketahui atau informasi, namun harus kita pegang. Pegang dengan teguh. Kita harus percaya, kita harus menerimanya, dan kita harus menaatinya. Semua apa yang menjadi perjanjian Tuhan dengan kita. Ya, yang namanya perjanjian. Bila kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagian Dia. Sehingga seiring dengan kasih setianya yang untuk selama-lamanya itu, kasih setianya yang abadi, maka kita akan senantiasa semakin menimba kemurahan, kebaikan, dan berkat Tuhan secara berkelimpahan dan secara berkesinambungan. Jika kita mau sungguh-sungguh selalu ingat untuk pegang segala apa yang menjadi perjanjian Tuhan dengan kita. Lakukan bagian kita dengan setia, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Dan saat Tuhan lakukan bagian Dia, maka kasih setianya curahkan. Kelimpahan berkatnya dicurahkan. Dan kita pun akan menjadi orang-orang yang berlimpah-limpah dengan kasih setia Tuhan. Berlimpah-limpah dengan berkat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga, C, kita melihat bagaimana kita bisa hidup dalam kasih setia Tuhan. Bagian C mengatakan kita harus ingat melakukan titahnya. Ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Penting dan perlu kita mengenal, menemukan, menggali, mendalami, dan melakukan dengan setia dan taat atas segala titah atau perintah, termasuk segala firman yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan demikian, di balik titah Tuhan itu pasti terkandung janji Tuhan yang pasti akan digenapi oleh Tuhan yang kasih setianya abadi untuk selama-lamanya. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang yang berhasil. Kita akan menjadi orang yang diberkati sesuai dengan segala janji-janjinya itu. Dan kita akan menikmati senantiasa kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Selalu baru setiap pagi. Bahkan kasih setia Tuhan itu berlangsung untuk selama-lamanya. Ya, jika Anda ditawarkan untuk memilih, jika Anda ditantang untuk menentukan sikap, kita selagi masih hidup sebagai umat percaya, orang-orang pilihan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dikasihi sebagai anak-anak Tuhan, kita patut dan kita harus bertekad, Tuhan, kami mau tetap untuk setia kepadamu. Kami mau tetap mengasihimu. Kami mau tetap menjalankan dengan sungguh-sungguh, mengamalkan kasih setia kami secara integritas dalam kehidupan kami sementara dunia ini. Banyak manusia, kasih setianya bisa berubah, kasih setianya bisa berakhir, kasih setianya bisa dipengaruhi dan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tapi kami mohon kasih karunia-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon penopangan-Mu. Kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki kasih setia yang kami wujud nyatakan dalam tindakan perbuatan, menjadi saksi bagi keharuman dan kemuliaan nama-Mu. Ya, sementara dunia kasih setianya susah kita temukan. Banyak kasih setia manusia bisa berubah dan mengecewakan dan berakhir dengan tragedi dan berbagai hal-hal yang menyedihkan. Namun kita jangan mengikuti langkah mereka. Nah, ini yang perlu kita ambil sikap. Namun jangan putus asa dan jangan kecewa. Sebagaimanapun apapun sikap dan perilaku manusia, apalagi mereka di luar Tuhan, kasih setia menjadi tipis, kasih setia tidak bisa dipegang. Ya, itulah kenyataan. Namun kita tahu tetap masih ada juga yang memiliki kasih setia yang sungguh-sungguh di antara manusia. Tetapi kalau suruh memilih, aku pasti akan memilih kasih setia Tuhan yang adalah lebih bisa diandalkan. Karena kasih setia Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya. Begitu banyak ayat-ayat dalam kitab Mazmur khususnya, ya, dikatakan tentang bagaimana kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bagaimana kasih setia Tuhan itu dinyatakan dalam wujud nyata begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda baca dengan baik-baik, ya, dalam Mazmur begitu banyak bercerita kepada kita tentang kasih setia Tuhan. Ya, kasih tanpa ada kesetiaan. Kasih adalah kasih yang tidak bisa bertahan. Kasih yang tidak ada kesetiaan itu bagaikan fata morgana, bisa dilihat tapi sebentar lenyap. Tetapi sebaliknya, kesetiaan tanpa kasih itu adalah hampa, ya, tidak ada isi. Oleh karena itu, kedua kata kasih dan kesetiaan itu bisa dipadukan di satu kasih setia. Karena kasih setia adalah suatu kasih dalam tindakan, ya, yang dikaitkan dan berhubungan erat dengan komitmen, dengan covenant, dengan perjanjian, dan dengan kesetiaan. Dengan demikian, begitu banyak lunturnya kasih setia di antara manusia. Dengan berandalkan Tuhan, kita boleh menunjukkan pada dunia. Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan yang tidak berubah, kasih setia Tuhan yang abadi selama-lamanya ada dalam diri kita.
kita pun mau terdorong oleh kasih setia Tuhan yang demikian. Kita nyatakan, pancarkan melalui kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang yang kecewa karena tidak menemukan kasih setia yang sebenarnya, tidak menemukan kasih setia yang sejati. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menyatakan, kita bisa membuktikan kepada dunia ini, masih ada kasih setia yang sungguh-sungguh dan yang sejati. Itulah kasih setia dari Tuhan, dan bisa mengubah kita yang tidak mampu menjadi mampu untuk memberikan kasih setia yang serupa kepada dunia ini. Ya, kita akan tutup dengan Mazmur 106 ayat yang pertama berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Mazmur 118 ayat yang pertama juga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kita telah mendengar ulasan tentang kasih setia manusia versus kasih setia Tuhan yang untuk selamanya. Ya, jadi kita harus tentukan sikap. Mulai hari ini kita harus berkata, Tuhan, tanpa kasih setiamu, aku tidak bisa hidup dengan baik. Aku butuh kasih setiamu. Aku mau mengharapkan kasih setiamu senantiasa. Karena kasih setiamu adalah kasih setia yang untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sumber kasih setia, kami datang padamu dalam nama Yesus. Kami mohonkan Tuhan, biar kami dalam dunia yang miskin dan haus akan kasih setia yang sejati, boleh Tuhan curahkan lebih-lebih lagi kasih setiamu ke dalam kami. Dan melalui kami Tuhan, kami mau pancarkan, kami mau nyatakan pada dunia, supaya mereka boleh melihat kasih setia yang kami nyatakan beda dengan orang-orang dunia nyatakan. Karena itu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang abadi, yang untuk selama-lamanya, kami sudah peroleh. Maka hidup kami tidak akan sama lagi. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada, harapan kami takkan hilang. Kami bisa bertahan hidup, kami bisa terluput daripada hukuman-hukuman-Mu. Bahkan kami bisa datang mendekat kepadamu, berdoa. Tuhan, kami tahu itu juga karena kasih setiamu yang abadi telah Engkau nyatakan kehidupan kami. Dan biar kami semuanya boleh merindukan, menghargai, dan kami boleh mengejar dengan sungguh hati, bahkan kami boleh menghidupi kehidupan yang selalu berada di dalam kasih setiamu Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati, dan kami boleh menjadi saksi-saksimu yang ampuh dan ajaib dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan senantiasa takut akan Dikau, bahkan kami selalu pegang akan apa yang menjadi titah perintah-Mu, firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami tidak pernah akan lupa untuk boleh melakukan segala apa yang telah Engkau nyatakan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh senantiasa dilimpahi oleh kasih setia Tuhan mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan apa yang kami dengar, bukan hanya sekedar dengar lalu melupakan, tapi kami akan mohon kasih karunia, mohon kekuatan daripada-Mu, sehingga kami boleh menyatakan, merefleksikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berserah padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saya mau berdoa untuk Anda yang kebetulan saat ini Anda menyaksikan acara ini, Anda sedang sakit gigimu di geraham bagian kanan. Saat ini, tumpang tangan di atas gigimu yang sedang sakit. Rasakan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit gigi bagian geraham di sebelah kanan sembuh dalam nama Yesus.
saat ini juga Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Bila engkau percaya, kuasa Tuhan dinyatakan bagimu. Haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, ada yang mengalami penyakit kulit yang sudah lama. Ya, mau eksim kayak namanya, ataupun alergi namanya, ataupun ada orang tertentu, ya, di telapak tangannya selalu basah. Ada yang berminyak, ada yang kering seperti kering, ada yang bagian lengannya atau telapak tangan di bagian depannya dan lain sebagainya. Engkau tidak panoan, engkau bukan kusta, ya, engkau hanya mengalami masalah, ya, iritasi kayak, atau namanya alergi kayak, atau apapun namanya di penyakit kulitmu. Saat ini, apapun bentuk penyakit kulitmu, ya, tadi sebut di tangan, mungkin di badanmu juga demikian. Sekarang Tuhan sembuhkan penyakit kulit. Mari tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Percaya dan terima Tuhan, segala bentuk jenis sakit penyakit kulit yang mengganggu, baik di lengan, di tangan, di telapak tangan, yang berbecek atau berair atau berminyak, ataupun yang kering, ataupun yang pecah-pecah dan lain sebagainya, atau yang gatal-gatal, ataupun alergi ini, alergi itu, dan ada iritasi ini, iritasi itu, dan lain sebagainya. Oh Tuhan, sungguh Tuhan, bagimu tidak mustahil. Engkau peduli kami Tuhan saat ini, karena itu kami didoakan dan kami mau terima kesembuhan yang sempurna pada bagian kulit kami saat ini juga. Apapun penyakit kulit kami, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya, glory bagi Tuhan. Ya, engkau yang sakit lambung kronis, sudah sekian lama menderita sakit lambung. Taruh kedua tanganmu ke bagian dadamu dan percaya saat ini Tuhan engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, sakit lambung, sakit mah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang mengganggu lambungnya, baik berkaitan dengan pikirannya, baik berkaitan dengan jiwanya, dan baik berkaitan dengan obat-obatan yang diminum, yang dimakan, atau berkaitan dengan makanan-makanan tertentu yang bisa menimbulkan gas asam lambung keluar dan lain sebagainya. Saat ini aku berdoa, Tuhan engkau sembuhkan. Buat normal, tidak sakit lagi, tidak sakit lambung lagi, tidak terganggu lagi lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh saat ini Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Haleluya, amin. Ya, buat Anda yang sedang berencana untuk meneruskan join usaha dengan seseorang yang tidak seiman. Yang seiman pun, engkau harus dengan jelas apakah Tuhan membolehkan atau tidak. Dari pengalaman hidup, dari banyak orang yang datang konseling dan lain sebagainya, kita hanya bisa menyampaikan Tuhan memberkati orang secara individual, bukan secara korporasi. Terserah bagaimana Anda tetap mau teruskan dengan yang seiman atau tidak seiman. Prinsipnya hati-hati sebelum melangkah lebih jauh, ya, karena sudah banyak sekali contoh tidak ada kerjasama yang bisa abadi dalam dunia ini. Kalau engkau berdoa dan Tuhan menyatakan bahwa engkau jangan teruskan, lebih baik engkau usaha dengan sendiri daripada kelihatannya menjanjikan, tapi akhirnya apapun yang kau tanamkan akhirnya habis dan engkau akan menderita kerugian. Orang demikian, tidak satu, banyak.
Kau boleh menghalalkan, kau boleh percaya atau tidak percaya, terserah. Namun kalau engkau rendahkan hati mau didoakan, Tuhan akan bicara padamu, teruskan atau stop. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk dia dilema berada di persimpangan jalan. Apakah melanjutkan atau tidak? Urungkan niat atau teruskan niat. Soal kerjasama untuk usaha yang kelihatannya menjanjikan, menguntungkan dan lain sebagainya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, belas kasih-Mu turun atas anak-anak-Mu, supaya mereka harus bisa mempertanggungjawabkan setiap sumber daya, dana, uang, dan tenaga yang Tuhan percayakan pada mereka, sementara mereka hidup dan telah menghimpun itu semua di dalam hidup mereka. Jangan sampai mereka mengalami hal-hal yang negatif dan kerugian yang tidak perlu hindarkan mereka daripada kehilangan. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri berbicara supaya mereka tahu pimpinan-Mu dan bisa ikuti pimpinan-Mu, ambil keputusan yang tepat dan bisa diberkati dan bisa aman dan bahagia, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan. Haleluya, kami terima pimpinan-Mu atas orang demikian. Haleluya, amin. Doa untuk Anda yang sedang merindukan tagihan piutang yang sudah 3 tahun lebih tidak tertagih, hampir mau putus asa, hampir mau menyerah karena semua cara Anda sudah tempuh tapi tidak kunjung dibayar. Saat ini masih ada harapan. Semua jalan tertutup, masih ada jalan dari atas. Mintakan Tuhan tolong. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan serahkan semua piutang yang engkau anggap itu sudah sulit ditagih. Tapi hari ini karena didoakan, engkau mau buka harapan baru, engkau mau percaya bagi manusia tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bahkan Tuhan berkata, bagi orang yang percaya, tidak ada mustahil baginya. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang mengalami orang-orang berhutang pada mereka, tidak tertagih, ada sudah sampai 3 tahun, sampai hampir putus asa. Segala cara sudah tempuh, tapi tidak berhasil. Karena itu saat ini, engkau lihat pada saat mereka sungguh hati, menyerah dan percaya kepadamu, maka Tuhan engkau turun tangan dengan caramu. Ya, engkau punya 1.000.000 macam cara untuk bisa menolongnya. Engkau bisa kirim malaikatmu untuk pergi, untuk menagih. Engkau juga bisa menggerakkan orang tersebut yang berhutang, bisa tiba-tiba ingat tanggung jawabnya dan kembali membayar hutang. Segala cara engkau dapat tempuh, karenanya Tuhan, kami berdoa, engkau lindungi yang adalah hak dari anak-anak-Mu yang percaya. Mereka lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, piutang yang macet tidak bisa ditagih, tertagih, dibayar. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya, amin. Oke, semua Anda yang punya masalah, pergumulan, kerinduan, atau kebutuhan apa yang mau didoakan, taruh dua tanganmu di atas dadamu sambil engkau berkata pada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhanmu, sampai kepada Tuhan. Dan kita berdoa, saya dukung Anda dalam doa, dan kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke? Tuhan, semua anak-anak-Mu dengan segala pergumulan, keperluan, kebutuhan, kerinduan, ataupun masalah-masalah yang mereka sedang hadapi, baik itu masalah kesehatan, masalah jiwa, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, masalah apapun juga yang mereka bergumul sekian lama. Tuhan, saat ini kami sehati berdoa dengannya, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berjanji, bila 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, dan bila 2 orang sepakat minta apapun dengan sepakat, Tuhan, Engkau akan menjawabnya. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami dengan sehati minta apapun juga untuk kebutuhan anak-anak-Mu saat ini,
Kau bukakan jalan yang luar biasa, jalan yang penuh mujizat, yang tidak ada mustahil bagimu. Lakukan Tuhan, buka jalan buat mereka. Dalam nama Yesus, kami terima jawaban doa, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati. Haleluya. Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace kali ini, dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, yang mengajar umat Tuhan, dan yang memulai acara All by Grace ini hingga saat ini, dan yang Tuhan telah memimpin dan memberkati dan memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan, Kau sempurnakan semua apa yang kami ikuti acara malam ini, dan juga Tuhan, berkati semua yang dengan setia menjadi pemirsa setia dari All by Grace program hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri acara ini dan kami mohon berkat-Mu atas umat-Mu sekalian. Mari umat Tuhan buka hatimu, tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus yang bisa kau rasakan saat ini. Kasih setialah Bapa yang akan melingkupi hidupmu. Bahkan kuasa yang ajaib dari Roh Kudus yang akan memimpimu hidup dalam alam supernatural. Sehingga engkau boleh mengalami mujizat demi mujizat mewarnai kehidupanmu. Itu semua akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, kami telah terima berkat. Katakan, amin. Ya, dengan demikian, kita sudahi acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa di acara All by Grace minggu depan. Jumat depan, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kembali. Amin. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanya untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. To God be the glory. Hallelujah.